Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di Otria Channel. Nah teman-teman, sebelum aku mulai, jangan lupa ya untuk selalu support Otria Channel dengan cara subscribe bagi yang belum, like bagi yang telah menonton, komen yang bermanfaat, dan share kepada yang lainnya agar yang lain merasakan manfaatnya. Nah teman-teman, topik kali ini adalah tentang peringatan Isra Mi'raj 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab menjadi satu agenda penting bagi kaum muslimin. Mereka meyakini bahwa pada tanggal itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga banyak di antara kaum muslimin turut serta memeriahkannya. Namun, apakah benar dalam ajaran Islam perayaan ini memiliki dasar atau tuntunan? Sebelum kita menilainya, perlu kita tinjau terlebih dahulu apakah Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Semoga pembahasan kali ini bisa menjawabnya. Perlu diketahui, para ulama berselisih pendapat tentang tanggal dan bulan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada ulama yang mengatakan pada bulan Rajab, dan ada pula yang mengatakan bulan Ramadan. Disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ada sekitar 6 pendapat ulama yang terkait dengan penentuan waktu kejadian Isra dan Mi'raj. Pertama, pendapat At-Tabari. Isra dan Mi'raj terjadi di tahun pertama ketika beliau SAW diangkat sebagai nabi. Kedua, pendapat Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Isra dan Mi'raj terjadi 5 tahun setelah beliau SAW diutus sebagai nabi. 3. Pendapat Al-Mansur Furi. Isra Mi'raj terjadi di malam 27 Rajab, tahun 10 setelah kenabian, atau 10 tahun setelah beliau SAW diutus menjadi nabi. 4. Peristiwa Isra terjadi 16 bulan sebelum beliau SAW hijrah ke Madinah, tepatnya di bulan Ramadan tahun 12 setelah kenabian. 5. Peristiwa ini terjadi setahun 2 bulan sebelum hijrah, atau tepatnya di bulan Muharram tahun 13 setelah kenabian. 6. Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum beliau SAW hijrah ke Madinah, tepatnya di bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah kenabian. Dari 6 pendapat di atas, 3 pendapat pertama tertolak dan bertentangan dengan realita sejarah lainnya. Bagaimana analisisnya? Sebelumnya, kita perlu pahami terlebih dahulu tentang urutan bulan Hijriyah. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, sekembalinya Nabi SAW dari Isra Mi'raj, beliau membawa syariah sholat 5 waktu. Sementara para ahli sejarah menegaskan bahwa Khadijah radhiyallahu anha meninggal di bulan Ramadan, tahun ke-10 setelah kenabian. Ini sebagaimana yang ditegaskan Ibnul Jauzi. Padahal sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal, belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Jika 2 peristiwa ini, yaitu Isra Mi'raj dan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, terjadi dalam tahun yang sama, tahun 10 setelah kenabian, tentunya di bulan kematian Khadijah radhiyallahu anha, kewajiban sholat sudah ada, karena urutan bulan Rajab jatuh sebelum Ramadan. Adapun 3 pendapat terakhir, Al-Mubarakfuri memberi komentar. Untuk 3 pendapat sisanya, saya belum mendapatkan keterangan yang menguatkan salah satu pendapat tersebut. Hanya saja, konteks surat Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa ini
terjadi di waktu-waktu terakhir di Mekah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan terjadinya Isra Mi'raj pada bulan tertentu atau 10 hari tertentu atau ditegaskan pada tanggal tertentu. Bahkan sebenarnya para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Tidak ada yang bisa menegaskan waktu pastinya. Ibnu Rajab mengatakan, telah diriwayatkan bahwa di bulan Rajab ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Namun sebenarnya riwayat tentang hal tersebut tidak ada satupun yang sahih. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau SAW dilahirkan pada awal malam bulan tersebut. Ada pula yang menyatakan bahwa beliau SAW diutus pada 27 Rajab. Ada pula yang mengatakan bahwa itu terjadi pada 25 Rajab. Namun itu semua tidaklah sahih. Abu Syamah mengatakan, sebagian orang menceritakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Namun para pakar pengkritik perawi hadits menyatakan bahwa klaim tersebut adalah suatu kedustaan. Al-Bida' Al-Hauliyah 274. Setelah kita mengetahui bahwa penetapan Isra Mi'raj sendiri masih diperselisihkan, lalu bagaimanakah hukum merayakannya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak dikenal dari seorang dari ulama kaum muslimin yang menjadikan malam Isra memiliki keutamaan dari malam lainnya, lebih-lebih dari malam Lailatul Qadar. Begitu pula para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tidak pernah mengkhususkan malam Isra untuk perayaan-perayaan tertentu, dan mereka pun tidak menyebutkannya. Oleh karena itu, tidak diketahui tanggal pasti dari malam Isra tersebut. Begitu pula Syekhul Islam mengatakan, adapun melaksanakan perayaan tertentu selain dari hari raya yang disyariatkan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, seperti perayaan pada sebagian malam dari bulan Rabiul Awal yang disebut dengan malam Maulid Nabi, perayaan pada sebagian malam Rajab atau perayaan Isra Mi'raj, hari ke-8 Zulhijjah, awal Jumat dari bulan Rajab atau perayaan hari ke-8 Syawal dengan Idul Abror atau ketupat lebaran. Ini semua adalah bid'ah yang tidak dianjurkan oleh para salaf atau sahabat yang merupakan generasi terbaik umat ini, dan mereka juga tidak pernah melaksanakannya. Ibnul Hajj mengatakan, di antara ajaran yang tidak ada tuntunan yang diada-adakan di bulan Rajab adalah perayaan malam Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, maka tentang perayaan Isra Mi'raj, ulama sepakat peringatan Isra Mi'raj adalah bid'ah. Ibnul Qayyim menukil keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak diketahui dari seorang pun kaum muslimin yang menjadikan malam Isra Mi'raj lebih utama dibandingkan malam yang lainnya. Lebih-lebih menganggap bahwa malam Isra lebih mulia dibandingkan Lailatul Qadar. Tidak seorang pun sahabat maupun tabi'in yang mengkhususkan malam Isra dengan kegiatan tertentu, dan mereka juga tidak memperingati malam tersebut. Karena itu, tidak diketahui secara pasti kapan tanggal kejadian Isra Mi'raj. Ibnu Nuhas mengatakan, memperingati malam Isra Mi'raj adalah bid'ah yang besar dalam urusan agama, termasuk perkara baru yang dibuat-buat teman-teman setan. Tidak memperingati malam Isra Mi'raj bukan berarti tidak mengakui akan adanya peristiwa tersebut. Berikut terdapat suatu kalimat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj. Dari Abu Ayyub Al-Ansari
radhiyallahu anhu. Ia berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra pernah melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika itu bertanya pada malaikat Jibril, "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" Ia menjawab, "Muhammad." Ibrahim pun mengatakan pada Muhammad, "Perintahkanlah pada umatmu untuk membiasakan memperbanyak bacaan zikir yang nantinya akan menjadi tanaman surga. Tanahnya begitu subur, juga lahannya begitu luas." Nabi SAW bertanya, "Apa itu ghirasul jannah atau tanaman surga?" Lalu Jibril menjawab, "La haula wa la quwata illa billah." Artinya, tidak ada daya dalam menjauhi maksiat dan tidak ada upaya menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Hadits riwayat Ahmad 5.2418. Hadits ini secara sanad itu doif. Namun, kata Syekh Al-Albani, isi atau matan hadits ini sahih karena punya berbagai macam penguat. Ada beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadits. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj benar adanya. Kedua, ketika melakukan Isra, Nabi kita Muhammad SAW pernah bertemu para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril. Keempat, umat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam suatu kalimat yang menjadi tanaman di surga, menjadikan tanahnya di surga subur dan luas, yaitu kalimat la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dalam menjauhi maksiat dan tidak ada upaya menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Makna kalimat la haula wa la quwata illa billah menunjukkan sifat pasrah dan tawakal dalam hal menjauhi maksiat dan melakukan ketaatan. Semuanya dimudahkan hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah Ta'ala. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sebagai catatan, kalimat la haula wa la quwata illa billah bukan menjadi ritual khusus pada malam Isra Mi'raj. Pembahasan ini juga bukan menjadi dalil bagi kaum muslimin untuk merayakan Isra Mi'raj, karena mengenai kapan peristiwa besar itu terjadi tidak diberitahukan kepada kita dalam riwayat yang sahih. Demikian pembahasan seputar perayaan Isra Mi'raj yang biasa dimeriahkan di bulan Rajab. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Hanya Allah yang memberi taufik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila di dalam penyampaian terdapat salah pengejaan maupun salah pengucapan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik hambanya. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.